Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jeritan Misterius. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini saya Dahyun akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Karena Diperkosa, Ilmu Pelet Bertindak. Bagaimana dan seperti apa kelengkapan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Seorang gadis tengah menangis di pinggir jembatan. Jembatan itu tampak sepi. Mungkin karena sudah malam, sekitar pukul 11 malam. Gadis itu menatap lurus ke arah sungai yang berada di bawah jembatan tersebut. Dia menangis sampai sesenggukan meratapi nasib yang tengah dialaminya. Bayangan tentang seorang lelaki yang menyakitinya terus melintas di pikirannya. Ingin rasanya ia mengakhiri hidupnya malam ini. Ia memantapkan hati untuk mengakhiri hidupnya. Kaki kanannya mulai menaiki pagar jembatan. Terlihat kakinya gemetaran akibat lamanya ia menangis. Kaki kirinya menyusul menaiki pagar jembatan. Ia mengembuskan nafas kasar dan mulai memejamkan mata. Detik selanjutnya, ia teringat akan sesuatu dan langsung membuka matanya dengan tatapan penuh dendam. Gadis itu mengurungkan niatnya untuk mengakhiri hidup. Dia lebih memilih untuk melakukan balas dendam. Tangannya dengan kasar mengusap air matanya, kemudian turun dari jembatan dan berjalan tergesa-gesa pergi dari sana. Puasalah Muti selama 7 hari tanpa putus. Setelah itu, lakukan pati geni 3 hari 3 malam. Darto menatap kosong ke arah gadis yang di depannya. Setelah itu, lakukan mandi kembang pada tengah malam Jumat Kliwon dan tutup ritualmu dengan bersemedi di tempat keramat. Jangan menengok ataupun membuka mata apapun yang terjadi. Darto menuliskan rajahan di dahi gadis itu. Apa kau yakin, Duk, akan melakukan semua ini? Tanya Darto ragu. Yakin, Bah? Jawab gadis itu tegas. Darto membawa gadis itu ke sebuah ruangan dengan semua sisi yang ditutupi kain jarik. Kau harus melakukan pembersihan dulu sebelum memulai tirakat puasa Mutimu. Darto mengarahkan gadis itu agar duduk bersimpu di samping sebuah gentong air besar. Niat insunadus gramas. Gramasi sedulur papat. 5 pancer, 6 nyawa, 7 sukmo, bersih jobo, bersih jero, saking kersane nyala. Darto menyiramkan segayung air yang sudah dicampur dengan kembang setaman ke kepala gadis itu. Darto berhenti kepada guyuran yang ketiga. Lalu dia pun membaca mantra lagi. Darto menyiramkan segayung air pada tubuh gadis itu. Setelah ini, kau akan melakukan puasa Muti. Darto meninggalkan gadis itu untuk mengeringkan tubuhnya. Pak, kok mbok turuti karepe Arumi? Ucap istri Darto saat melihatnya keluar dari ruangan itu. Wes, ora usah melo-melo, ben iki dadi urusanku. Darto berlalu meninggalkan sang istri setelah mengucapkan kata-kata itu. Mbok Jana menatap sedih pada suaminya. Sakit hati sudah membuat matanya buta. Duk, jangan lanjutkan ritual itu, pesan Mbok Jana saat melihat cucunya akan memasuki ruangan semedi. Kamu bisa gila jika tidak kuat, Duk. Mbok Jana menyentuh bahu sang cucu. Aku juga bisa gila, Mbok, jika tidak meneruskan ritual ini. Gadis itu langsung masuk setelah mengucapkan kalimat itu. Kamu mau menyerahkan cucumu menjadi gundiknya Sukma Kantil, Pak? Mbok Jana menatap nyalang pada suaminya. Lebih baik menjadi gundik Nyai daripada menjadi gundik lelaki bangsat itu, jawab Darto. Tapi ini salah, Pak. Sukma masih terlalu belia untuk menerima ilmu itu, sergam Mbok Jana. Arumi sudah siap secara batin. Fisiknya memang masih belia,
tapi batinnya sudah cukup matang. Darto berlalu setelah mengatakan hal itu. Darto mengambil beberapa batang dupa, kemudian membakarnya. Darto menyatukan cakupan kedua tangannya menjadi satu di depan dada. Jari telunjuk dan ibu jarinya menjepit batang dupa itu menjadi satu. Darto memejamkan mata, kemudian merapalkan sebuah mantra. Darto menancapkan dupa itu di sebuah wadah mirip kendi kecil, kemudian meletakkan sebuah foto lelaki di belakangnya. Darto membiarkan foto lelaki itu terbakar oleh bara dupa itu. Ayo buka matamu, bisik sebuah suara di telinga Arumi. Arumi merasakan sebuah sentuhan di lengannya, kemudian semakin naik hingga berakhir di lehernya. Sebuah tangan kekar mencekik leher Arumi. Sakit dan panas. Itulah yang Arumi rasakan. Arumi merasakan tenggorokannya tercekat. Arumi berusaha tetap tenang, karena dia tahu ini hanya halusinasi yang diciptakan oleh jin pengganggu. Arumi tak dapat bernafas. Sekuat tenaga ditahannya agar tubuhnya tak ambruk. Air mata mengalir dari sudut mata Arumi karena menanda rasa sakit dan panas di bagian leher. Sesaat Arumi merasa seperti akan mati. Perlahan rasa sakit dan panas itu menghilang, kemudian berubah menjadi rasa dingin. Arumi merasakan sesuatu yang licin berjalan melewati kulitnya. Seekor ular kecil berwarna hijau perlahan melingkar di bagian leher Arumi, kemudian turun ke bawah dan menyusup di bagian vitalnya. Tubuh Arumi bergetar, merasakan sesuatu yang selama ini belum pernah dirasakannya. Karena sangat menjalar di sekujur tubuh Arumi. Kala dirasanya, sesuatu mendesak keluar dari selangkangannya. Nafas Arumi memburu, sebuah longuan keluar tanpa dari bibirnya. Satu yang tak disadari olehnya, bahwa tubuhnya kini sudah berhasil dikuasai oleh jin pengikat Arumi. Sudah waktunya untuk menutup ritualmu. Darto mengarahkan Arumi untuk masuk ke dalam sungai. Darto menaburkan kembang setaman tepat di tempat Sukma berdiri. Sukma mengambil ancang-ancang untuk menenggelamkan dirinya. Dengan pelan, Arumi menarik tubuhnya masuk ke dalam air. Darto merapal sebuah mantra, kemudian menabur kembang setaman lagi. Biarkan dia berendam lebih lama, agar ilmu pelet itu semakin melekat di badannya. Sebuah suara lembut dan pelan berucap pada Darto. Nyai, ucap Darto, kemudian mengambil jarak dengan sosok itu. Kau sudah menyerahkan Arumi cucumu padaku saat kau mulai ritual pengikat jiwa ini. Tapi kau tidak lupa dengan pantangan dan perjanjian kita, kan? Seru suara itu. Sosok wanita cantik berdiri anggur di depan Darto. Rambutnya tergerai panjang, dengan kembang kantil terselip di setiap helainya. Bau harum semerbak tercium, mengiringi kedatangan sosok cantik tersebut. Saya ingat, Nyai. Darto membungkuk di depan sosok itu. Bagus. Carikan aku tumbal darah berjaga sebagai syarat sahnya ritual yang cucumu lakukan. Pinta sosok cantik itu. Darto diam, tak menjawab. Sosok itu memutar badan menghadap ke arah Darto. Apa syaratku terlalu berat untukmu? Sosok itu bertanya dengan intonasi yang sulit diartikan. Tidak, Nyai. Jawab Darto ragu. Sayang jika kau harus mundur. Selain tampaknya akan sangat berbahaya untuk cucumu, akan sia-sia segala ritual yang sudah dilakukannya. Sosok itu berucap lantang. Bawalah darah berjaga itu pada malam Jumat saat bulan purnama. Darah itu akan menyempurnakan ritual yang cucumu lakukan. Sosok itu menghilang setelah berucap seperti itu. Arumi muncul dari balik air. Seluruh tubuhnya mengeluarkan cahaya berwarna kuning. Pelet pengikat Arumi sudah menyatu dengan tubuhnya. Kini, tinggal menunggu bulan purnama datang untuk menyempurnakan ilmu pelet itu dengan darah berjaka sebagai syaratnya. Ingat, Duk, kamu jangan melakukan pantangan yang Mbah sebutkan tadi. Karena kalau tidak,
kau akan celaka. Darto memperingatkan Arumi akan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Inggih mbah. Arumi terduduk di lantai ruang semedi lagi. Sekarang kau bukanlah Sukma yang dulu. Setiap lelaki yang melihatmu pasti akan langsung terpikat. Darto memberikan sebuah air yang sudah dicampur dengan minyak serimpi juga kembang setaman. Minum ini. Arumi menenggak habis air yang diberikan Darto. Makan kembang kantil itu agar ilmu pemikatmu bertambah kuat, ucap Darto saat Arumi hendak membuang kembang kantil yang ada di dalam air dan meminumnya. Arumi mengunyah kembang kantil itu, kemudian menelannya. Darto memberikan sebuah leontin dari batu combong kepada Arumi. Pakailah kalung itu kemanapun kau pergi. Itu akan membuat auramu semakin terpancar. Tapi ingat, lepas kalung itu setiap kali kau akan pergi ke kamar mandi. Jangan sampai kau melupakan pantangan itu. Darto menjelaskan. Arumi menerima kalung itu, kemudian memakainya. Batu combong itu memancarkan sinar keunguan saat bersentuhan dengan kulit Arumi. Leontin batu combong itu sudah menyatu dengan ilmu pelet pengikat Arumi di dalam tubuhmu. Hanya tinggal mencari tumbal darah berjaga agar ilmu itu semakin sempurna. Darto mengisyaratkan Arumi untuk berdiri. Kau boleh keluar sekarang. Ingat, setiap jam 12 kau harus semedi di kamar yang sudah Mbah siapkan. Jangan sampai kau melupakan hal itu. Arumi berjalan keluar setelah lagi mengucapkan kata-kata itu. Weh, itu Arumi kan? Seorang pemuda berbisik pada temannya saat melihat Arumi berjalan melewati mereka di pos ronda. Tercium bau kembang kantil saat Arumi melintas di depan mereka. Aroma itu membangkitkan gairah dua pemuda yang duduk di pos ronda itu. Tanpa dikomando, mereka berlangsung mengikuti Arumi dari belakang. Arumi melirik sekilas. Senyum puas terukir di bibir tipis gadis itu saat dilihatnya. Dua pemuda tadi berjalan mengikutinya. Arumi berbalik, kemudian melemparkan kembang kantil yang terselip di telinganya ke arah dua pemuda itu. Ajiku sekar jagat, nuruto marang aku, rogomu dadi tumbalku. Dua pemuda itu semakin tak bisa mengontrol gelora yang bangkit dalam tubuh mereka. Mereka mengikuti arahan Arumi untuk masuk ke dalam semak-semak. Arumi menatap genit pada dua orang yang di depannya. Arumi mendekat, kemudian berbisik nakal di telinga kedua orang itu. Berikan nyawa kalian pada aku, bisik Sukma pelan. Bisikan mau dari Arumi, bagai rayuan cinta bagi dua pemuda tadi. Dengan cepat mereka membuka pakaian, hingga tak ada selai benang pun yang melekat di tubuh mereka. Dengan beringas mereka menyambar tubuh molek Arumi, kemudian menyutupi tubuh gadis itu dengan intonasi cepat. Arumi tersenyum sinis kala dilihatnya tubuh dua pemuda tadi penuh darah. Tanpa mereka sadari, kenyataannya mereka menyetubi sebuah pohon beringin besar. Ilmu pelet yang ada di tubuh Arumi sudah mengikat Arumi kedua pemuda tadi hingga mengaburkan pandangan mereka. Tubuh kedua pemuda tadi ambruk ke tanah dengan bagian alat vital yang hampir lepas dan berlumuran darah. Mereka mengerang, menahan sakit akibat luka pada alat vital mereka karena dibenturkan serta bergesekan dengan permukaan pohon yang keras dan kasar. Sedetik kemudian, tubuh dua pemuda itu tak bergerak. Tak ada lagi suara erangan yang terdengar. Mereka tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Arumi berbalik, meninggalkan jasad kedua pemuda itu di antara rimbuan semak. Tuntas sudah dendam yang ada di hati Arumi pada dua orang tersebut. Darah dibayar dengan darah. Ada mayat, ada mayat! Teriak seorang warga saat menemukan jasad di tengah semak belukar. Warga itu berlari ketakutan menghampiri beberapa warga yang hendak berangkat bekerja di kebun kopi. Ada apa bang? Kenapa teriak-teriak begitu? Tanya seorang warga. Ada mayat kang? Jawab warga tadi ketakutan. Di mana kang? Mayat siapa? Tanya warga yang lain.
itu di sana. Warga tadi menunjuk ke arah semak belukar di depannya. Beberapa warga langsung bergegas masuk ke dalam semak untuk memeriksa. Mereka begitu terkejut saat melihat 2 mayat tergeletak di dalam semak dengan kondisi bersimbah darah. Warga bergidik ngeri melihat kondisi kedua mayat yang begitu mengenaskan. Mereka kompak mengucap istighfar saat memeriksa luka pada kedua mayat tersebut dan mendapati bahwa alat vital mereka hampir terlepas. Astagfirullah, perbuatan siapa ini? Ucap seorang warga. Pasti mereka ini korban ilmu hitam. Cepat panggil Pak Lurah dan Ustadz Heri kemari. Perintah salah satu di antara mereka. Seorang warga bergegas pergi memanggil Pak Lurah dan Ustadz Heri. Sedangkan yang lain berusaha menutupi kedua mayat itu dengan menggunakan daun pisang. Tak jauh dari keberadaan warga itu, berdiri seorang pemuda dengan wajah ketakutan. Keringat dingin mengucur dari dahi dan pelipisnya. Bibirnya bergerak menyebut satu nama. Arumi. Paulonggono Wolungsari Sang Saketo Sari Kewan kawang siro tak kongkon Jumono Arumi jabang bayine Udin bin Kusno. Arumi duduk bersila sambil membakar kemenyan. Asap dari kemenyan itu memenuhi seluruh ruangan semedi. Arumi memejamkan mata. Dicakupnya kedua tangannya di depan dada, kemudian mulai merapal sebuah mantra. Setelah selesai, Arumi melepas liontin batu combong yang dipakainya, kemudian meletakkannya di atas sebuah kertas yang bertuliskan huruf Jawa kuno. Teko Guwa Sukmo Udin marang ngarepku, ucapnya pelan. Arumi membakar 3 buah dupa, kemudian menancapkannya pada 3 sudut meja di depannya. 2 di bagian kiri, kanan, belakang, dan 1 di bagian tengah. Arumi mengambil minyak serimpi, kemudian meneteskannya pada kertas tadi. Sejumput kembang setaman dimasukkannya ke dalam sebuah kendi kecil berisi air. Diambilnya liontin batu combong tadi, kemudian dikenakannya kembali. Arumi melipat kertas berisi huruf Jawa kuno itu, kemudian meletakkannya di antara bakaran kemenyan dan kendi berisi air kembang setaman. Arumi bangkit, kemudian keluar dari ruang semedi. Jangan kegapan, Duk, atau perbuatanmu akan diketahui orang. Sabar, kita masih punya banyak waktu. Darto memperingatkan Arumi atas tindakannya tadi malam. Aku sakit hati, Bah. Aku dendam pada mereka berdua. Arumi berucap tegas. Iya, Mbak tahu. Tapi kamu jangan gegabah. Jangan banyak bertindak dulu. Ilmu peletmu belum sempurna. Tunggu sampai mahal bulan purnama nanti tiba. Darto masuk ke dalam ruangan semedi, kemudian keluar dengan membawa semangkuk penuh kembang kantil. Makanlah kembang kantil ini. Darto menyerahkan mangkuk itu kepada Arumi. Mulai sekarang, kau jangan terlalu banyak makan nasi. Makananmu adalah kembang kantil itu. Semakin banyak kau makannya, maka akan semakin wangi bau auramu. Darto duduk di depan Arumi. Arumi mengambil kembang kantil itu, lalu mengunyahnya. Tidak ada rasa pahit ataupun getir yang dia rasakan. Rasanya sama seperti saat Arumi makan makanan yang lain. Arumi tahu, kini tubuhnya bukan sepenuhnya miliknya. Ada sosok lain yang menguasai sukmanya dan bersemayam di dalam tubuh itu. Darto menatap puas pada Arumi saat melihatnya mengunyah dan menelan kembang kantil itu. Setidaknya lagi tahu bahwa ilmu pelet pengikat Arumi itu sudah sepenuhnya menyatu dengan badan cucunya itu. Hanya tinggal menunggu bulan purnama nanti dan mencari darah perjaka sesuai permintaan Nyai Sukma Kantil. Setelah semua ritual itu dilakukan, sempurnalah ilmu yang dimiliki Arumi. Enak, Dok? Darto bertanya saat dilihatnya mangkuk tadi sudah kosong. Enak, Bah. Rasanya manis. Lebih enak kembang kantil ini daripada nasi, Mbah. Arumi masih mengunyah kembang kantil itu. Darto tersenyum. Dielusnya kepala Arumi. Ingat, Dok, jangan lupa semedi tengah malam nanti.
Darto berjalan meninggalkan Arumi yang masih asik mengunyah kembang kantil itu. Gerah, panas. Seorang pemuda berguling-guling di atas tempat tidurnya. Dia merasa tubuhnya tidak nyaman, batinnya gelisah. Pikirannya tak menentu. Dia duduk. Pikirannya kini dipenuhi oleh bayangan gadis yang sudah dinodai beberapa bulan yang lalu. Kenapa aku jadi memikirkan gadis kampung itu? Pemuda itu mengipas-ipaskan tangannya di depan wajahnya. Kenapa tubuhku rasanya panas sekali? Pemuda itu berdiri dan berjalan keluar dari kamarnya. Dia ambilnya gelas kaca yang ada di atas meja makan, kemudian mengisinya dengan air. Ditenggaknya air dalam gelas tadi sampai habis. Tiba-tiba, matanya menangkap sosok bayangan yang sangat ia kenal. Bayangan itu tersenyum ke arahnya. Pemuda itu tersentak. Gelas yang digenggamnya tadi terjatuh. Dia mengucek matanya beberapa kali karena tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mas Dimas, ucap sosok itu. Arumi. Pemuda itu berucap. Kemudian maju beberapa langkah mendekati sosok yang ia sebut Arumi itu. Pemuda itu menjadi lilo. Seakan tak sadar dia mengikuti sosok itu berjalan ke belakang. Sosok itu berhenti di dapur, kemudian berbalik menatap ke arah pemuda itu. Direntangkannya kedua tangannya, seolah memberi isyarat agar pemuda itu datang mendekat dan memeluk tubuhnya. Pemuda itu berjalan cepat, mendekat tubuh sosok di depannya. Diciumnya bau kembang kantil yang menyengat dari tubuh sosok itu. Birainya seketika muncul. Dia menjadi sangat bergairah pada sosok yang dipeluknya. Arumi, aku ingin tubuhmu. Pemuda itu mendekatkan wajahnya ke arah sosok itu, hendak mendaratkan sebuah ciuman ke bibir tipisnya. Dimas, sadar mas. Sosok itu memberontak, berusaha melepaskan diri dari dekapan pemuda itu. Tiba-tiba, sosok itu berubah menjadi orang lain. Ling, sadar, aku ini ibumu. Perempuan itu berteriak. Karena anaknya semakin beringas mendekapnya, dia ingin menciumnya. Astagfirullah Dimas, apa yang kamu lakukan? Seorang lelaki setengah baya masuk ke dapur, kemudian menarik paksa tubuh anaknya menjauh. Ada apa ini bu? Kenapa Dimas jadi seperti ini? Lelaki setengah baya itu erat memegang tubuh anaknya yang terus memberontak ingin kembali menyentuh ibunya. Ibunda tahu pak, tiba-tiba saja memeluk ibu. Perempuan itu menjelaskan. Terlihat wajahnya begitu shock akibat perbuatan yang baru saja dilakukan anaknya. Sepertinya Dimas tidak sadar bu. Lelaki itu menyeret tubuh anaknya masuk ke dalam kamar. Arumi. Pemuda itu terus menyebut nama Arumi. Pemuda itu berontak, berusaha melepaskan diri dari cekalan lelaki itu. Didorongnya tubuh lelaki itu sampai menjauh. Pemuda itu berlari keluar. Arumi. Pemuda itu berteriak sambil berlari ke sana kemari seperti orang gila. Dimas, teriak lelaki itu. Kemudian menyusul anaknya keluar. Ditariknya tubuh sang anak masuk ke dalam rumah. Dimas kenapa pak? Kenapa jadi seperti orang linglung begini? Perempuan itu menangis. Tidak tahu bu, sepertinya dia kena guna-guna. Lelaki itu membawa anaknya masuk ke dalam kamarnya. Arumi. Lagi, pemuda itu memanggil nama Arumi. Siapa Arumi itu, Le? Lelaki itu bertanya pada anaknya setelah selesai mengikat kaki dan tangannya. Arumi. Hanya itu kata yang keluar dari bibir pemuda itu. Begitu dahsyat kekuatan ilmu pelet. Jika sudah mempengaruhi seseorang sampai kesadarannya hilang dan menjadi seperti orang gila. Berat. Anakmu ini sudah terkena ilmu pelet. Dan ini bukan ilmu pelet sembarangan. Seorang lelaki berucap sambil memejamkan matanya. Harus cepat diobati sebelum ilmu pelet itu sempurna menguasai jiwa anakmu. Lelaki itu membakar kemenyan, kemudian merapal beberapa mantra. Jadi, bagaimana, Mbah? Apa yang harus kami lakukan? Mbah bisa menyembuhkan anak saya, kan? Ucap ayahnya penuh kecemasan.
Maaf, saya tidak sanggup. Memang penganut ilmu pelet ini masih baru, tapi yang berada di belakangnya bukan sosok sembarangan, ucap lelaki itu. Lalu bagaimana, Mbah? Tanya perempuan tadi. Pergilah ke Hutan Sewu. Di sana ada sebuah perkampungan gaib. Kalau beruntung kalian bisa menemukannya. Tapi kalau bukan rezeki, kalian akan sangat sulit menemukan perkampungan itu, ucap lelaki yang dipanggil Mbah itu. Bawalah ini. Lelaki itu memberikan sebuah batu berwarna merah menyala yang dibalut sebuah kain berwarna putih. Batu merah ini telima akan menjadi kunci saat memasuki gerbang perkampungan gaib nanti. Ingat, untuk selalu membawa batu ini, karena kalau tidak, akan sia-sia perjalanan kalian menuju ke sana, pesan lelaki itu. Baik, Mbah, ucap perempuan itu. Kemudian mundur ke belakang dan berjalan pelan meninggalkan ruangan itu. Bagaimana, Mbak? Seorang lelaki menunggu perempuan itu di ruang depan. Kita pergi ke Hutan Sewu. Mbak Joko tidak sanggup mengobati Dimas, ucap perempuan itu lemah. Jangan putus asa, Mbak. Lelaki itu mencoba memberi semangat pada perempuan itu. Kita pulang. Ingat, jaga rahasia ini baik-baik. Aku tidak ingin Kang Pani tahu kalau kita pergi ke dukun. Iya. Mereka pun meninggalkan rumah dukun itu dengan hati gamang, karena tidak berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sugeng dalu, Kang Mas. Sebuah suara lembut mampu membuyarkan konsentrasi Mbah Joko dari semedunya. Tercium bau semerbak bunga kantil. Seiring terdengarnya suara tadi, kemudian nampaklah sosok perempuan cantik yang berdiri di depan Mbah Joko dengan anggun. Ojo ganggu fotoku. Suara itu meminta pada Mbah Joko. Mbah Joko membelalak. Ia tak menyangka jika niatnya diketahui oleh sosok penguasa segala jenis ilmu pengasihan. Nyuwun sewu, Nyai, ucap Mbah Joko sambil duduk bersimpu di depan sosok itu. Yen awakmu ora weruh masalahe, ojo melok-melok. Mergo nyawa lan sukmamu iso dadi tumbalku. Suara itu menggema, terdengar lembut tapi penuh penekanan. Badan Mbah Joko gemetar saat mendengar kata-kata dari sosok di depannya. Inggi, Nyai. Mbah Joko tertunduk di depan sosok itu dengan badan yang masih gemetar. Perlahan sosok itu menghilang, seiring dengan memudarnya bau kembang kantil di ruangan itu. Terdengar suara ledakan dari depan. Mbah Joko bangkit dan berjalan tergesa untuk mengeceknya. Terlihat 2 buah kendi besar pecah dan berserakan di tanah. Isinya berhamburan di halaman depan. 2 buah kain putih terbakar dengan api yang masih menyala besar. Mbah Surip semakin gemetar saat menyaksikan pemandangan itu. Dia bergegas masuk ke dalam rumah. Mati aku, mati. Mbah Joko berucap penuh ketakutan. Mbah Joko masuk ke dalam sebuah ruangan, kemudian mengeluarkan sebilah keris. Ditariknya keris itu dari kerangkanya, kemudian diletakkan di dahinya dengan posisi berdiri. Mbah Joko merapal beberapa mantra, kemudian keluar dari ruangan itu dengan wajah pucat. Sesosok hitam bertubuh tinggi besar berdiri di depan Mbah Joko. Matanya merah menyala, wajahnya mengerikan. Apes aku, golek matiku dewe. Mbah Joko memegang erat keris di tangannya. Sosok itu menggeram, suaranya mengerikan. Mbah Joko beringsut ke belakang. Dia tahu jika dia tak akan mampu menghadapi makhluk mengerikan di depannya ini. Apalagi pagar di depan rumahnya sudah dihancurkan oleh Nyai Sukma Kantil. Tak ada lagi bala tentara gaib yang bisa membantunya saat ini. Luwih becik aku mati daripada jadi budakmu. Dengan ragu Mbah Joko bersiap menancapkan keris tadi ke dadanya sendiri. Dan keris itu menancap tepat di jantungnya. Darah mengucur dari dada Mbah Joko. Tubuh Mbah Joko ambruk ke tanah dengan mata yang terbuka. Dia menjadi korban dari ritualnya sendiri. Mbah Joko memilih mengakhiri hidupnya daripada harus menjadi budak dari makhluk di depannya. Sungguh mengerikan.
Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Dahyun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.